Halo guys, welcome to Para Investor. Dan hari ini 26 Juni 2021, di mana kita bakal gerbek dapurnya Sushi Swap yang memiliki banyak banget fitur-fitur inovatif dan juga sangat menarik ya untuk dibahas. Dan pastinya bisa bikin kalian cuan. Untuk yang baru join, perkenalkan, kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Dalam berinvestasi. Oke, sebelum mulai, kita disclaimer dulu ya, kalau gue ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi saja. Kalian juga bisa melakukan review atau research lebih dalam lagi, dan ini juga bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual aset kripto kalian. Jadi silahkan membuat financial decision kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Untuk yang belum join, jangan lupa untuk join channel Telegram kami yang sudah kami sertakan di deskripsi ya. Oke, kita mulai aja. Nah, ini adalah Sushi Swap. Dulu masih Sushi Swap ya, sekarang kalau kalian perhatiin udah ganti domain sushi.com. Nah, dimana memang ini lebih kredibel ya, bisa dicari lebih masif lagi, karena kalau orang searching sushi terus masuk sushi.com ini langsung ditawarin malah ke DeFi crypto. Oke, untuk yang belum tahu kita cek dulu ya. Jadi si Sushi Swap ini tipenya adalah token kalau kita lihat dari CoinMarketCap, dan dia ini saat video ini dibuat berada dalam ranking 71. Nah, Sushi Swap sendiri itu adalah salah satu decentral exchange yang menggunakan automated market maker, di mana memang dia luncur pada 2020. Ini hasil fork dari Uniswap ya. Jadi ini yang lumayan interest ya, bahwa dia ini hasil fork dari Uniswap, di mana dia ini bergerak di bidang DeFi ya, atau Decentralized Finance. Sushi Swap sendiri aims to diversify AMM market dan additional feature not previously present of Uniswap. Jadi memang karena dia sudah berpisah dari Sushi Swap, dari Uniswap, dia mengembangkan dirinya sendiri. Nah, siapa sih sebenarnya founder dari Sushi Swap? Dia itu ditemukan oleh pseudonymous entity yang dikenal sebagai Sevnomi. Yang membuat Sushi Swap unik adalah Sushi Swap primarily exists as AMM, through which automated trading liquidity is set up between any two crypto asset. Nah, cuman nanti kita bakal bahas deh ya, ke depannya apa sih yang membuat Sushi ini sekarang lebih unik ya. Untuk harga, dia pernah menyentuh all time high yang pertama itu bulan Maret 2021, di mana dia berhasil menembus ke angka hampir 22 ya. Dan pernah juga hampir menembus all time high yang pertama itu di bulan Mei ya. Dia ke angka 21, dan saat ini karena sedang kripto memang lagi ramai turun, dia saat video ini dibuat berada di harga 6,41 dolar untuk per token Sushi Swap. Nah, di top crypto di CoinMarketCap sendiri dia masuk ke top crypto decentralized exchange, di mana dia berada di urutan ke 6. Nah, di bawahnya PancakeSwap, dan di bawahnya PancakeSwap dan Uniswap version 2 ya. Jadi volumenya itu 211 pada hari ini. Dan market share-nya 5%-an ya, ini lumayan tinggi juga sih. Oke. Untuk di DeFi Pulse, jadi kalau yang belum tahu, salah satu website
mengenai DeFi yang terkenal adalah DeFi Pulse, di mana di sini dia berada di urutan ke-9. Jadi memang SushiSwap ini sudah kredibel ya di bidang DeFi sendiri, dan dia memang lebih banyak berada pada platform Ethereum ya, chainnya masuk ke Ethereum. Oke, kita bahas. Yang pertama nih, kalau lihat websitenya didominasi oleh hitam, biru, dan pink, di mana total liquidity saat video ini buat adalah 2,3 billion. Nah, ini lumayan tinggi banget nih. Jadi orang-orang yang memiliki liquidity pool di sini hampir totalnya 2,3 billion. Total volumenya aja 8,898 billion. Dan pair-nya itu ada 1408. Wah, gila, ini banyak banget sih pair-nya. Oke, nah ini yang mau kita bahas, inovasi yang sudah dibuat oleh para master chef di SushiSwap ini. Yang pertama, multi-chain AMM. Nah, ini yang awal banget mereka servisnya bikin, yaitu the most competitive rates for DeFi blue chip anywhere switch to other chain in one click. Jadi yang mau menukarkan aset dengan aset lainnya ini bisa di exchange SushiSwap. Nah, ini salah satu yang baru juga nih, dimana kasih lending dan leverage, isolated lending market, elastic interest rate, dan leverage long short or create your own market. Jadi di sini kalian bisa lending atau meminjamkan dan juga menggunakan leverage ya. Nah, ini juga kalian juga bisa menggunakan market kalian sendiri untuk membuat lending. Itu. Ini kashi namanya. Kalau dalam bahasa Jepang artinya pinjam ya. Nah, ini ada juga bento box di apps. Nah, ini innovation ecosystem to use the apps gas efficiently and gain extra yield on-chain mini dApps. Nah, jadi memang ini mereka mulai punya dApp sendiri, yaitu bento box, di mana bakal ada ekosistem baru yang menggunakan gas lebih efisien dan menaikkan extra yield ya. Ada juga ini nih yang menarik, XSushi staking. Nah, earn governance right and 0,05% of all swap from all chain in one simple place. Nah, jadi kita bakal bahas nih kenapa ini XSushi staking ini lumayan menarik ya. Dia adanya di Sushi Bar dan Onsen program. Nah, Onsen program ini accelerate your project with Onsen. Find the best yield anywhere in DeFi hands down. Oke, kita coba masuk enter exchange. Nah, ini adalah tampilan kalau kalian mau swapping aset kalian. Jadi di sini ada pilihan utamanya pasti ETH ya, tapi kalian bisa ganti ke token yang kalian suka. Nah, nanti bisa kalian swap dengan pair yang sudah terdaftar di sini. Jadi memang ini fitur utama ya yang dulu dijalankan, makanya SushiSwap namanya. Nah, yang kedua ini Kashi lending. Nah, ini jadi dia ada yang namanya lend, borrow, sama nge-create nih yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi kalau di sini lend kalau kalian memang punya aset untuk earn yield without no impermanent loss. Jadi mereka sih tagline-nya tanpa impermanent loss ya. Jadi isolated lending market may mitigate your risk as an asset lender. Know exactly what collateral is available to you in the event of counterparty insolvency. Jadi kalau kalian mau punya aset yang memang ingin kalian coba jadikan passive income atau
kalian gandakan. Nah, ini bisa menggunakan lending ini ya. Jadi aset kalian bikin atau kalian ikut yang udah pair-nya kalau sudah ada. Nah, nanti dari hasil fee peminjaman kalian akan mendapat hasil saat pengembalian. Nah, lain halnya dengan borrow, jadi kalian bisa juga minjam. Di sini borrow asset and leverage up. Jadi bisa di leverage nih. Jadi kalian minjem berapa bisa di leverage. Borrowing allows you to obtain liquidity without selling. Your borrow limit depend on the amount deposit collateral. You will be able to borrow up to 70% of your collateral and repay at any time with accrue interest. Jadi kebanyakan memang kayak gini ya. Jadi kalau kalian punya satu ETH, nah terus kalian mau pinjam untuk pinjam dalam bentuk aset lain kah, atau memang kalian berencana melakukan planning dengan aset tertentu. Nah, ini kalian bisa borrow di sini dengan jaminan dan bisa pinjam hampir 75% ya. Itu dan dengan bunga yang di-accrue nantinya. Nah, di sini juga ada feature yang namanya create new kasih market. Jadi kalau misalnya belum ada di lend atau borrow, nah kalian bisa bikin nih sendiri. Gitu. Menarik sih ini. Kasih lending. Oke, feature yang ketiga. Nah, ini bento box dApps. Nah, ini di apps yang bakal meramaikan ekosistemnya si Sushi Swap. Nah, ini saat ini baru ada satu ya, yang lainnya masih coming soon. Jadi tadi kasih udah kita bahas. Nah, sebenarnya bento box ini didesain untuk innovation way to use the apps gas efficiently and gain extra yield. Gitu. Mungkin kedepannya kalau misalnya sudah datang lagi nih project-project baru, nah bakal menambahkan bento box ini ya. Nah, ini yang lumayan menarik, dimana X-Sushi atau sushi bar, dimana kalian bisa memaksimalkan yield by staking sushi for X-Sushi. Jadi kalau misalnya contohlah Uniswap ya. Kalau Uniswap itu kalau kalian swap aset, itu kalian akan dikenakan biaya 0,3%. Nah, kalau tadi di Sushi Swap ini kalian bakal kena yaitu 0,25%. Nah, kemana 5% ya? Nah, 5%-nya ini untuk para holder dari si Sushi Swap. Jadi, orang-orang yang melakukan staking atau ngehold dan ditaruh di stakingnya Sushi Swap ini, mereka akan mendapatkan ini dari semua pair atau swap yang terjadi di protokol si Sushi Swap ini. Jadi lumayan menarik ya, karena kalian kalau misalnya takut tadi asetnya kalian pinjemin atau kalian minjem atau misalnya jadi liquid provider kalian masih bingung, nah ini cara yang paling mudah untuk mendapatkan passive income. Jadi kalian tinggal stake sushi kalian, dan saat ini satu X sushi dihargain dengan 1,16 sushi gitu. Jadi ini cukup menarik sih, karena lumayan 0,05 nggak ngapain, dan staking APR-nya dia kemarin itu 8,24%. Jadi lumayan banget sih annual setahun ya. Oke, yang terakhir itu onsen program, di mana accelerate your project with onsen, find the best yield anywhere in DeFi hands down. Jadi untuk kalian yang punya project,
Nah, kalian bisa daftarkan di sini ya. Jadi kalian nggak harus terbebani dengan insentif yang biasanya kan kalau misalnya kalian project dan kalian bikin liquidity provider, kalian bakal merasa terbebani ya kalau misalnya project baru. Jadi kalau di sini dibantu oleh si Susi itu sendiri. Jadi dengan menjadi liquidity provider di sini kalian akan dibayar dengan Susi. Jadi si yang punya project ini tidak terlalu terbebani harus membayar insentif pada orang yang akan menggunakan token mereka. Di sini juga banyak ya. Di sini kalau misalnya kalian melakukan stake farm, ini bakal muncul nih portofolio kalian. Di sini juga ada yield farm. Di sini juga kebagi 3 ya. Ada yang khusus lending. Nah, di sini ada pair-pairannya masing-masing. Ada juga liquidity yield farm, ya ini yang masuk ke liquidity, dan ini untuk double yield farm. Untuk saat ini masih baru 1. Nah ini, tadi udah bahas 5 ya, dari pool, yield, sushi bar, land, bento box. Nah ini Miso juga menarik sih, dimana Miso ini kayak tempat launchingnya lah, launching dari project-project yang memang diperkenalkan oleh si Sushi itu sendiri. Nah, di sini mereka ada marketplace di mana isinya nanti ada project-project yang ditawarkan. Ada juga upcoming sales. Nah, atau ada juga past sales yang sudah berjalan. Nah, ini contoh-contoh project yang sudah memang sale-nya dilakukan sebelumnya dan sudah selesai. Jadi kalau kalian punya project, nah kalian bisa nih daftar di sini. Itu sekali aja di Sushi Swap bisa bantu backup kalian. Dan juga di sini menariknya kalian bisa bikin token. Nah, sini nih. Tuh. Kalian bisa ngedeploy token kalian. Di sini ada list of tokennya. Ini yang sudah terdeploy ya. Dan juga kita lanjut ke tadi vesting. Nah, vesting ini juga kayak overview ya. Jadi yang kalian bisa klaim Sushi minggu ini berapa. Nah, ini dia juga kasih suggest apa yang bisa kalian lakukan untuk Sushi kalian. Tadi ya bisa nge-stake Sushinya atau stake yield, ataupun nanti ini coming soon nih, ini lumayan bagus juga nih, deposit Sushi into bento box. Jadi kalian masukin Sushi ke bento box, jadi ke berangkas di bento box. Nah, bento box kan dia berdiri di nantinya bakal banyak project di dalamnya. Nah, nanti kalian support project tersebut cuman dalam bentuk bento box gitu. Dan selanjutnya ini yang menarik, paling terakhir, mereka juga ada yang namanya analitik ya, dimana mereka punya dashboard yang lumayan lengkap ya. Jadi kalian bisa searching by token. Nah, sini liquidity-nya nih bisa dilihat sendiri, memang lagi turun ya sekarang ya. Volumenya juga lumayan menurun. Nah, ini kalian bisa lihat Sushi Road Pool. Jadi kalau kalian mau rencana staking di sini atau bikin liquidity provider, kalian bisa juga searching dulu nih, apa sih yang lagi nguntungin, apa sih yang lagi trending.
Di sini kalian bisa lakukan analisis dulu nih. Nih di pulse-nya ada, di pair-nya ada, gainernya ada, loser-nya juga ada. Nah ini lumayan lengkap sih. Ya, ini top gainers-nya coba kita. Ini lumayan sih. Ya, jadi gitu aja guys untuk kali ini. Prediksinya ke depan sih, kalau misalnya udah naik lagi pasar kripto, pastinya mereka bakal butuh uh, swap yang pertama, dan sushi swap ini bisa jadi salah satu pilihan juga ya di network Ethereum. Dan juga dengan banyaknya feature menarik dan juga banyaknya dukungan dari sistem mereka, ada kemungkinan harganya bisa naik lagi saat memang alt season ya gitu. Jadi karena memang sekarang lagi murah, nah kalian yang mau coba-coba staking atau bikin liquidity provider atau yield farming, bisa mulai consider atau ngumpulin si sushi token ini. Itu aja guys dari kita untuk pembahasan sisi swap kali ini. Dan kalau ada yang mau dibahas atau hal lain yang ingin kita ulas bersama, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang kami sertakan di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Kami para investor signing out.